Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang aneh di rumah tangga kamu? Tiba-tiba pasanganmu berubah sikap, jadi lebih sering main handphone, lebih banyak senyum-senyum sendiri, atau malah jadi sering melamun? Nah, hati-hati ya, bisa jadi ada tamu tak diundang yang mulai ganggu keharmonisan rumah tangga kalian. Dan parahnya lagi, kalau si tamu itu ternyata mantan. Iya, mantan. Sosok yang dulu pernah punya cerita cinta bareng pasangan kita, tapi sudah lewat. Namun, kenyataannya, gak semua mantan bisa menerima kenyataan bahwa hubungan sudah berakhir dan masing-masing sudah punya kehidupan baru. Kadang, justru mereka muncul kembali dengan wajah manis, membawa kenangan lama, dan tiba-tiba saja bikin suasana jadi runyam. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau rumah tangga kita mulai diganggu sama mantan pasangan? Pertama-tama, yuk kita kenali dulu tanda-tandanya. Biasanya, kehadiran mantan yang mengganggu itu nggak langsung kelihatan secara terang-terangan. Tapi ada tanda-tanda kecil yang bisa kamu waspadai. Satu, pasangan mulai jaga-jaga handphone. Biasanya santai aja naruh HP di meja atau kasur. Tapi sekarang tiba-tiba jadi waspada banget. Nggak mau HP-nya disentuh, dikunci pakai sidik jari, atau bahkan dibawa ke kamar mandi. Ini bisa jadi tanda ada komunikasi yang disembunyikan. Bisa jadi mantan mulai menghubungi lagi. 2. Sering senyum sendiri saat main HP. Kalau pasanganmu senyum-senyum sendiri waktu lagi main HP, tapi pas ditanya jawabnya ngambang, hati-hati. Bisa jadi dia lagi chattingan sama seseorang yang istimewa dari masa lalu. 3. Mendadak nostalgia. Kalau tiba-tiba pasanganmu jadi suka cerita masa lalu, apalagi nyebut-nyebut mantannya, itu juga bisa jadi kode. Bukan berarti pasti selingkuh, tapi ada kemungkinan emosinya lagi bergeser. 4. Jadi lebih moody. Suasana hatinya gampang berubah. Kadang ceria banget, kadang uring-uringan gak jelas. Ini bisa jadi karena dia sedang tarik ulur perasaan antara kamu dan masa lalu yang muncul lagi. Kalau kamu mulai melihat tanda-tanda seperti ini, jangan langsung panik dan marah-marah ya. Yang perlu kamu lakukan pertama adalah tenang, tarik napas, dan berpikir jernih. Menghadapi mantan yang ganggu rumah tangga nggak bisa dengan emosi saja, tapi butuh strategi dan komunikasi yang baik. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah menghadapi situasi ini. 1. Bicarakan baik-baik dengan pasangan. Jangan langsung menuduh. Pilih waktu yang tepat, suasana yang tenang, dan sampaikan apa yang kamu rasakan. Misalnya, aku ngerasa belakangan ini kamu agak beda. Aku takut ada yang ganggu hubungan kita. Kita bisa bicarain bareng-bareng, kan? Dengan kalimat seperti itu, pasangan lebih terbuka untuk jujur daripada kalau kamu langsung nuduh atau marah. 2. Bangun kepercayaan tanpa jadi posesif. Kalau kamu terus-menerus curiga, pasangan malah bisa makin tertutup. Jadi, tetap jaga kepercayaan. Tapi jangan buta, cek secukupnya, tanyakan seperlunya. Yang penting kamu tetap awas, tapi nggak jadi overthinking. 3. Tunjukkan cinta dan perhatian lebih. Kadang, pasangan bisa goyah karena dia merasa ada kekosongan atau kekurangan dalam hubungan. Mungkin kamu terlalu sibuk, terlalu cuek, atau terlalu datar. Nah, momen seperti ini bisa jadi celah bagi mantan untuk masuk. Jadi, mulai sekarang, perbaiki kedekatan emosional. Lebih banyak pelukan, lebih sering ngobrol, dan jangan lupakan quality time. 4. Kalau perlu, tegur mantannya. Tapi ini langkah terakhir ya. Kalau memang sudah keterlaluan dan pasanganmu nggak bisa menanganinya, kamu bisa bicara langsung, tetap sopan, tapi tegas. Katakan bahwa kamu tahu dia mulai menghubungi lagi, dan kamu berharap dia menghormati rumah tangga orang lain. Kadang, kata-kata langsung dari pasangan resmi bisa jadi pengingat keras buat si mantan. 5. Jaga spiritualitas rumah tangga. Seringkali kita lupa bahwa yang menjaga hati adalah Allah. Maka jangan lupakan doa, zikir, dan ibadah bersama. Bangun kekuatan spiritual di rumah tangga kalian. Mintalah perlindungan dari gangguan siapapun, termasuk gangguan masa lalu. Yakin deh, kalau rumah tanggamu dilingkupi keberkahan,
gangguan seperti ini akan lebih mudah diatasi. 6. Jangan lupakan dirimu sendiri. Jangan sampai kamu terlalu sibuk menjaga hubungan sampai lupa menjaga dirimu. Tetap rawat penampilan, tetap punya waktu untuk diri sendiri, dan tetap bahagia. Ingat, pasangan juga suka sama orang yang percaya diri dan memancarkan energi positif. Dan satu hal lagi yang penting, jangan pernah merasa kamu gagal hanya karena mantan pasangan datang menggoda rumah tanggamu. Itu bukan salah kamu, tapi kamu bisa memilih cara terbaik untuk menghadapinya. Kadang, kehadiran orang ketiga justru jadi ujian buat semakin memperkuat rumah tangga. Kalau kalian berhasil melewatinya, itu jadi tanda bahwa cinta kalian sudah naik level. Tapi kalau tidak berhasil, itu jadi pelajaran untuk masa depan. Intinya, jangan anggap remeh kehadiran mantan, tapi juga jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang paling penting adalah bagaimana kamu dan pasangan sama-sama menjaga komitmen, komunikasi, dan kepercayaan satu sama lain. Kalau 3 hal itu kuat, gangguan dari luar nggak akan mudah menggoyahkan rumah tangga kalian. Dan jangan lupa, setiap hubungan pasti punya ujiannya masing-masing, termasuk godaan dari masa lalu. Tapi percayalah, rumah tangga yang dibangun dengan cinta, kejujuran, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya kembali. Bahkan saat digoyang oleh masa lalu yang tiba-tiba datang mengetuk pintu. Semoga rumah tangga kamu selalu dilindungi dari gangguan luar ya. Dan kalau kamu sedang dalam situasi seperti ini, tetap tenang, tetap kuat, dan tetap pegang kendali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.